Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam pelindungan anak di Istana Merdeka, Jakarta. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, mengingat meningkatnya ancaman seperti pornografi, perjudian daring, perundungan, dan kekerasan seksual yang menargetkan anak-anak. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan implementasi efektif dari peraturan ini. Beliau juga menginstruksikan agar regulasi ini segera diterapkan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia. Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perlindungan Anak, para siswa-siswi SD, SMP, dan SMA, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di halaman Istana Kepresidenan Jakarta dalam acara sosialisasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak dengan tema Bersama Jaga Anak Indonesia, Digital Aman, Bangsa Hebat. Mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, para pimpinan kementerian dan lembaga hadir, Pak Menko PMK yang terhormat, kemudian Menteri PPPA yang terhormat, Mendikdasmen yang terhormat, Mensesnek, Bapak Seskap yang terhormat yang telah banyak membantu acara ini bisa terjadi, para wamen yang terhormat, Wamen Komdigi tentunya yang hadir, Bapak Ibu sekalian dan khususnya anak-anak kita semua yang hadir hari ini. Pak Presiden, izinkan saya memulai dengan mengajak kita semua membayangkan sejenak. Membayangkan seorang anak usia 10 tahun yang sedang bermain game di gawai. Ia tertawa, Bapak, dia bercanda dengan orang tuanya, ia kelihatan nyaman. Namun tanpa disadari hanya dengan satu klik yang salah, anak itu bisa terpapar dengan konten yang tidak pantas. Hanya dengan satu pesan yang salah terkirim, anak itu bisa menjadi korban predator digital. Dan hanya dengan satu kepercayaan yang salah, anak itu bisa menjadi korban eksploitasi di ruang siber. Dalam kerangka itu, Bapak,
Izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan peraturan ini kepada Bapak Presiden dan seluruh hadirin yang terhormat dan anak-anakku yang terhormat. Menindaklanjuti arahan Presiden untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital untuk menciptakan generasi bangsa yang hebat. Arahan Bapak Presiden telah menjadi panduan bagi kami. Bapak telah memberi arah kerja yang efektif, dan dengan arahan tersebut kami menjalankan seluruh tahapan penyusunan regulasi ini secara efisien, tepat, dan juga inklusif. Bapak Presiden yang terhormat, inisiasi PP tentang tata kelola digital untuk perlindungan anak oleh Indonesia sebetulnya telah dimulai dari komitmen Indonesia dalam forum G20 saat presidensi Indonesia di tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2024 setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang menjadi payung hukum utama dari PP ini, kami mengajukan izin prakarsa ke Presiden. Lalu 13 Januari 2025 ketika kami menghadap Presiden Prabowo, hari yang bersejarah dan membuat kami haru sekali Bapak sebagai orang tua. Kami menerima arahan yang jelas dan berani dari Bapak terkait perlunya aturan pelindungan anak di ruang digital yang aman, termasuk dalam kerangka penundaan usia anak untuk mengakses sosial media. Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online. Bapak Presiden yang kami hormati, sejak itu kami langsung menyelenggarakan konsultasi publik dengan menjaring 287 masukan dan tanggapan dari 24 pemangku kepentingan dan ratusan lembaga dari dalam maupun dari luar negeri. Kami telah melakukan 7 kali FGD yang diikuti oleh perwakilan dari pemerintahan lintas kementerian, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan para pakar. Selama pembahasan, panitia antar kementerian koordinasi diperluas untuk menjamin keterpaduan kebijakan. Kami dengan penuh rasa hormat ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, Kemanusiaan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, hadir Ketua KPAI Ibu Ai, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, hadir Kak Seto, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK, hadir Kak Najela Shihab, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI, para pakar dari berbagai perguruan tinggi termasuk yang paling banyak dikenal publik Ibu Prof. Rosmini, terima kasih juga sudah hadir dari UI, dan Save the Children serta UNICEF yang hari ini hadir perwakilannya Mr. John Lokenga, kemudian juga dari IDCOP Indonesia Children Online Protection, seluruh platform-platform digital yang juga turut memberikan masukan dalam proses penyusunan ini, dan yang paling utama adalah para orang tua dan juga anak-anak yang suaranya juga turut kami dengar dalam melahirkan PP ini. Dukungan luas dari masyarakat dan para orang tua, termasuk tokoh internasional seperti Profesor Jonathan Haidt, bahkan sejumlah penyedia platform digital, memberikan dukungan positif dalam menunjukkan komitmen dalam menciptakan ruang digital Indonesia menjadi ruang digital yang lebih aman dan juga lebih ramah anak. Dengan demikian pada hari yang baik ini, perkenankan kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa seluruh proses penyusunan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas telah selesai dilaksanakan. Dan kami mohon perkenan Bapak untuk meresmikan peraturan pemerintah terkait tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas ini. Terakhir sekali Bapak, kami ingin
menutup dengan mengucapkan terima kasih kami dari hati yang paling dalam karena terlibat dalam penyiapan PP ini. Bagi kami semua di sini banyak Bapak yang membantu, adalah bukan menjadi tugas, tapi sebuah kehormatan bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, koordinator dan para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir hari ini, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Pratikno yang saya hormati, Menteri Komunikasi dan Digital, Saudari Mutia Fiada Hafid yang saya hormati, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti yang saya hormati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifatul Khairi Fauzi yang saya hormati, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet RI, Saudara Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Saudara Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Saudara Nezar Patria, tokoh-tokoh nasional di bidang pemerhati anak, Saudara Setio Mulyadi, Kak Seto yang saya hormati, Saudari Najila Shihab yang saya hormati, kemudian juga Profesor Rose Mini yang saya hormati, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Saudari Ai Mariati yang saya hormati, Deputy Chairman of UNICEF Indonesia, Mr. Jean Lokenga, dan terutama anak-anakku dari SD, SMP, SMA yang hadir dan dimanapun engkau berada, serta para orang tua dan perwakilan guru yang hadir. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar yang menguasai sekalian alam. Kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul sore hari ini di halaman Istana Kepresidenan, Istana Merdeka, dalam keadaan sehat walafiat. Kita hadir di sini untuk acara yang sangat penting untuk anak-anak kita. Anak-anak kita adalah masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak kita yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan meneruskan pembangunan bangsa, sehingga Indonesia nanti tidak lama lagi akan menjadi negara yang berhasil, negara yang makmur, negara yang aman, negara yang bersatu, negara yang adil. Saudara-saudara,
Beberapa saat yang lalu saya didatangi Ibu Menteri Komdiji menyampaikan segala usaha yang telah dilakukan, segala diskusi, masukan-masukan dari semua unsur, menanggapi, memperhatikan arah yang berbahaya dari salah guna daripada media digital yang akan merusak masa depan anak-anak kita. Dan waktu itu saya segera menyetujui semua saran, yaitu segera kita lakukan upaya-upaya untuk melindungi anak-anak kita. Saya katakan teruskan konsultasi dengan semua pihak, dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak. Jadi teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Anak-anak kita harus tumbuh secara kreatif, harus tumbuh secara sehat jiwa dan raga, harus tumbuh jadi manusia yang berani, yang mandiri, yang optimis, yang berjiwa ingin meraih ilmu, ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk bangsanya. Sehingga perkembangan negatif yang sangat cepat bisa dilakukan melalui media digital sangat-sangat berbahaya jika kita tidak lakukan langkah-langkah pengelolaan yang baik. Karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, sehingga kita dapat rumuskan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Saya sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama Menteri Komdiji, Menko PMK, tokoh-tokoh yang sangat aktif di bidang perlindungan anak. Ini hasil karya saudara-saudara, ya. Saya mendengarkan saran-saran saudara dan kita wujudkan hari ini. Generasi muda yang kuat, sehat, berinovatif, berkarakter, nah ini yang kita butuh. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, semua usaha pemerintah yang saya pimpin adalah untuk memperkuat kehidupan bangsa dari semua segi. Kita ingin membereskan hal-hal yang belum beres. Kita ingin menciptakan pemerintah yang bersih, supaya kekayaan kita, kekayaan alam kita yang begitu besar bisa diurus, bisa dikelola, dan bisa nanti dimanfaatkan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini semua upaya yang kita lakukan. Pemerintah kita sudah
melancarkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia dan untuk semua ibu-ibu hamil. Dan ini saya kira salah satu program terbesar di dunia. Dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya. Ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani. Kita berani karena ini adalah sesuatu panggilan, sesuatu keharusan. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Anak-anak kita tidak boleh ada yang lapar. Anak-anak kita tidak boleh ke sekolah dengan perut yang kosong. Ini tekad pemerintah yang saya pimpin. Dan perkembangannya sangat baik. Per hari ini sudah lebih dari 3 juta anak yang menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap. Kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik, karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik. Tapi insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari. Ini adalah nanti jumlahnya 82,9 juta penerimaan manfaat. Salah satu program terbesar di dunia. Berapa hari yang lalu saya menerima mantan Presiden Brazil, Ibu Dilma Rousseff, mantan Presiden Brazil. Dia sekarang Presiden Bank NDB, New Development Bank. Dia menyampaikan Brazil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brazil terima makan gratis. Kalau tidak salah, jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak. 11 tahun. Kita, alhamdulillah, insya Allah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil penerima manfaat akhir 2025. Kita mulai Januari 2025, berarti 1 tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kerja keras. Ini adalah hasil kerjasama banyak pihak. Juga kita akan melakukan cek, sudah kita gelar cek kesehatan gratis. Semua warga negara harus, kita anjurkan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan 1 kali setahun pada hari ulang tahun warga negara tersebut. Ini sudah kita siapkan, tapi saya dapat laporan masih banyak yang belum mau periksa kesehatan. Mungkin takut hasilnya. Justru harus tahu supaya dilakukan langkah-langkah dini. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya. Hati-hati semua anak-anak ya. Jangan ikut-ikut hal-hal yang negatif. Kalian harus belajar yang baik. Masa depan Anda cerah. Masa depan Indonesia cerah. Dan ini semua, kita di sini semua adalah untuk bekerja
menyiapkan masa depan anak-anak yang lebih baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Menteri Komdiji, Menko, dan semua menteri. Terima kasih tokoh-tokoh yang menghasilkan tata kelola ini. Dan dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025, saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, PP tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita sekalian dan menyertai anak-anak kita dalam perjalanan menuju masa depan Indonesia yang gemilang. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya sesi foto bersama. Kami mohon untuk tetap duduk di tempat. Sesi foto akan dilaksanakan dari tempat duduk masing-masing. Kami mohon untuk tetap duduk di tempat. Kami mohon untuk tetap duduk di tempat. Mohon izin, sesi foto kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sesi foto selesai. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara peluncuran peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak telah selesai dilaksanakan. Kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Iya jangan di mouse. Oh karena di baris ketiga berdiri ya, makanya mereka duduk semua. Oh iya paham. Aku udah ke belakang, udah aku berdiri. Karena dengar Cynthia duduk, Oh iya. yang mereka duduk lagi. Itu kelihatan nggak sih kalau gitu? Berdiri lagi, duduk lagi. Bener-bener itu juga baru tahu ya. Itu bisik. Makan.